Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Amo MSC dalam RSM Renungan 1 Menit pada hari Kamis pekan kedua Paskah 20 April 2023. Semoga Anda sehat dan bahagia selalu. Pada hari ini kita merenungkan tema menerima kesaksian Yesus. Ini diambil dalam percakapan antara Yohanes Pembaptis dengan murid-muridnya. Yohanes Pembaptis memberikan kesaksian tentang Yesus kepada murid-muridnya. Ini dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 31 sampai 36. Di sana dikatakan bahwa siapa yang datang dari atas termasuk dia di atas segala semuanya, dan siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata dengan bahasa bumi. Apa yang dikatakan Yesus, dikatakan Yohanes kepada murid-muridnya ini mau mengatakan kepada siapa kita harus percaya dan alasan mengapa kita harus menerima kesaksian Yesus. Kita percaya dan terutama menerima kesaksian Yesus karena Yesus berasal dari atas dan dia mengetahui segala-galanya. Dan inilah inti pengajaran dari Yohanes Pembaptis kepada murid-muridnya, supaya para muridnya juga diajak untuk menerima kesaksian Yesus. Hal yang tidak mudah dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada umumnya ketika Yesus memberikan kesaksian tentang dirinya yang berasal dari Bapa, berasal dari atas. Dan pengajaran ini diberikan oleh Yohanes kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya siap untuk menerima kesaksian Yesus. Dan ini luar biasa bagi kita sekalian, mempersiapkan orang untuk menerima kesaksian Yesus. Ini satu pekerjaan yang sangat besar dan butuh keberanian. Dan Yohanes Pembaptis menyatakan, dia harus semakin besar tetapi aku harus semakin kecil. Dan dengan demikian, dengan sikap kerendahan hati dari Yohanes Pembaptis dan mengajarkan kepada murid-muridnya untuk menerima Yesus, menerima kesaksian Yesus dan percaya kepadanya, karena ada pendasaran yang kuat. Pendasaran yang kuat ini datang karena Yesus berasal dari surga. Siapa yang berasal dari surga, dia di atas semuanya. Dan siapa yang berasal dari bumi, dan dia ada dari bumi. Tidak ada orang yang bisa dari bumi yang mengatakan tentang apa yang tidak dilihatnya dari surga. Karena itu kesaksian orang yang melihat apa yang berasal dari atas, dari surga, patut untuk dipercaya, patut untuk diimani, patut untuk diterima kesaksiannya. Dan mari kita sekalian, dengan menerima kesaksian Yesus dan percaya kepadanya, kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Dan inilah yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya dan juga tentunya kepada kita sekalian, supaya kita sungguh percaya dan menerima kesaksian Yesus. Dan dengan demikian kita mengambil bagian juga dalam kehidupan kekal. Karena Yesus yang berasal dari surga, berasal dari atas, akan membawa kehidupan yang kekal itu kepada kita sekalian, hidup yang kekal bersatu dengan Bapa di sorga. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas pewartaan dari Yohanes Pembaptis yang sangat rendah hati dan mengajarkan kepada murid-muridnya untuk menerima kesaksian yang berasal dari putramu dan percaya kepada Yesus Kristus putramu agar memperoleh kehidupan yang kekal. Bapa di sorga, berilah kami kehidupan yang kekal itu oleh karena menerima kesaksian Yesus dan percaya kepadanya. Kuatkanlah iman kami yang lemah ini, kiranya kami semakin diteguhkan dan dikuatkan untuk percaya dan menerima kesaksian Yesus di tengah segala keterbatasan dan kekurangan kami, di tengah segala ketidakmampuan kami, di tengah segala sakit penyakit yang kami derita, di tengah segala kesulitan yang kami alami. Tuhan, teguhkan dan kuatkan iman kami untuk menerima kesaksian Yesus dan percaya kepadanya, sebagaimana yang diajarkan juga oleh Yohanes Pembaptis kepada murid-muridnya. Demi Yesus Kristus putramu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Diko dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang mau kasih dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, apabila Anda berkenan dengan renungan ini dan belum subscribe channel ini, silakan Anda subscribe dan klik tanda lonceng agar mendapatkan update renungan ini setiap hari.
Dan bagi saudara-saudara yang hendak memberikan komentar, apresiasi, ataupun memasukkan wujud doanya, silakan menulis pada kolom komentar. Saya bantu dalam doa-doa saya. Dan bagi saudara-saudara yang hendak membagikan renungan ini kepada saudara-saudara kita yang lain, silakan dibagikan agar menjadi berkat bagi mereka. Shalom, Tuhan memberkati.